Makanya kalau pinjam istilah Mahfud MD ini tak belangkerak no ya, tak kesana-kesanakan gitu loh. Kalau istilahnya Mahfud MD dulu, malaikat sekalipun masuk ke sistem, dia jadi iblis. Gitu. Itu. Dia jadi iblis kan? Ya iblis dia. Terbelenggu, tersandera oleh peraturan yang dibuat manusia. Ada beberapa video yang sudah disiapkan oleh admin, video lama, video baru, termasuk ini ya, ada kasus yang MTQ, yang peserta MTQ yang suruh buka cadar ya, sama panitianya. Kalau nggak mau buka cadar, mau didiskualifikasi. Coba kita putar videonya. Tolong bisa dibuka cadarnya. Penampilan ke 2735 disilakan. Dan kepada NPP 2830. Jadi ingat dia ini dulu. Dia ini dulu waktu ikut lomba Quran di Banten umur berapa dia? Tempat yang telah disediakan. Kelas 1 SD. Ada videonya. Oh, ini pesertanya ya. Oh, ini pesertanya. Tolong bisa dibuka cadarnya. Ada musiknya, Dek. Copyright enggak musiknya ini? Kok pendek? Ada versi fullnya enggak? Peraturan nasional sudah diterapkan sejak MTQ tahun lalu di Pontianak, yang menggunakan cadar dibuka ketika dia membaca Al-Quran. Setelah itu pakai, mau sampai kemana saja pakai. Makasih. Musiknya ini copyright ini, jangan-jangan. Lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Oh ini. Iya, di Mesir. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Oh ini bantah dia. Saya tidak bisa melakukan itu. Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka langsung didiskualifikasi. Tapi katanya dia mengundurkan diri ya. Saya tidak bisa melakukan buka cadar. Oh, subhanallah, keren. Berdaulat. Ada yang tahu nggak jurinya ini siapa? Ada yang tahu nggak jurinya yang ngomong tadi itu? Kalau nggak mau buka akan didiskualifikasi. Ini aturan nasional gitu. Dia lebih mementingkan aturan nasional daripada aturan Al-Quran. Ada yang tahu nggak jurinya ini? Coba dipantau hidupnya. Jangan-jangan nggak lama dia yang didiskualifikasi sama Allah. Bikin malu.
cadar itu memang apa ya, wajib sih enggak ya, saya enggak berani mewajibkan ya, walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan ya, tapi jumhur ulama tidak mewajibkan itu. Tetapi kan kita hidup ini ada panutan, ada contoh gitu kan, ada teladan. Nah, dan teladan kita adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan istri-istri Nabi bersahabat. Dalil banyak, hadis banyak, ayat banyak. Apa dek? Istri-istri Nabi bercadar. Coba buka surat, oke, sebelum kita ngobrol secara universal ya. Surat Al-Ahzab ayat 53 dengan 59, dan banyak lagi ayat-ayat yang sejenis ya. Tapi yang paling familiar berkaitan dengan cadar ini Al-Ahzab 53 59. Buka. Ya, jadi hai Nabi, katakan, sampaikan kepada istrimu, anak perempuanmu, ya, istri orang mukmin, supaya mereka menjulurkan atau menurunkan kainnya. Itu kalau kurang lebihnya gitu ya, supaya identitasmu kelihatan gitu. Oh, ini identitas, oh ini muslimah, ini muslimah yang soleha misalkan ya. Walaupun secara budaya, secara estetika, secara sunatullah juga belum tentu, tapi kita nggak ngomong yang lain-lain dulu supaya fokus ya. Di Al-Quran ada, hai istri Nabi, ya, katakan, sampaikan kepada istrimu, anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, supaya menjulurkan kainnya, menutupi, menurunkan kainnya. Ya, bahkan di Al-Ahzab 53 itu ada perintah di situ. Kalau kamu mau, ada perlu ya, ada keperluan dengan istri Nabi, apalah sesuatu atau apa, maka lakukan dari balik hijab. Kurang lebih begitu. Oke, next. Jadi intinya gini, kita secara umum aja lah menilai ini. Jadi kalau menurut saya ini, kita hidup di sebuah zaman, ya balik lagi ke rezim. Pokoknya saya ini kalau yang skala nasional, kepentingan rakyat, kepentingan umat, apapun ya, saya tetap rezim acuan saya gitu kan. Ya karena memang begitu. Rumah tangga itu baik buruknya secara syariat, standar syariat, secara hukum sunatullah tergantung suaminya, bukan tergantung istrinya. Desa itu makmur tidaknya, selamat tidaknya secara standar syariat ya tergantung lurahnya. Camat, kecamatan, berkah atau tidak, selamat atau tidak, makmur atau tidak rakyatnya tergantung camatnya. Ada desa, ada kecamatan, ada kabupaten, ya kan? Apa banyak rakyatnya yang kelaparan, nggak dapat makan, bahkan nggak punya rumah, sementara lurahnya, camatnya, bupatinya, wali kotanya hidup mewah. Kan salah itu. Negara juga begitu. Ya kan? Budayanya, ekonominya, kesejahteraan rakyatnya, termasuk nilai-nilai sosial yang ada hubungannya dengan kayak cadar-cadar tadi itu tuh kan. Itu kan semua tergantung penguasanya, tergantung rezimnya, tergantung presidennya. Kayaknya kalau di Mesir, di Turki nggak akan terjadi intimidasi seperti itu, persekusi seperti itu, penjarahan harga diri itu, ya nggak sampai. Kalau misalkan presidennya Erdogan gitu, terjadi nggak, karena memang jelas mereka itu hitam-hitam, putih-putih. Lah, Indonesia ini abu-abu, nggak jelas, nggak hitam, nggak putih. Jadi liberal nanggung, jadi munafik nanggung, jadi syiah nanggung, jadi kafir nanggung. Begitu. Nah, kita secara umum sekarang ya, secara umum. Sebenarnya itu kan hanya soal teknis. Dan biasanya, apa misalkan takut dia pakai lip sync misalkan, dia pakai suara kaset misalkan, kan begitu ya. Itu betapa sederhananya masalah itu untuk lomba sekelas itu, MTQ sekelas itu.
ya kan? Dan peserta itu sudah sampai bisa masuk ke panggung, itu kan berarti sudah melewati beberapa syarat, sudah melewati beberapa pintu. Kalau memang peraturan nasional, tentu dari daftar itu sudah dijelaskan, Mbak nggak boleh pakai cadar, Ukti nggak boleh pakai cadar. Udah selesai di pendaftaran, jadi nggak sampai jadi berita nasional seperti ini. Itu kan hanya teknis. Dan untuk urusan teknis sesederhana ini, estetika sesimpel ini, rezim ini nggak bisa. Nggak apa-apa, rezim. Panitia nggak bisa. Nah, inilah yang saya maksud, sering kita bilang bahwa ngaji itu tidak hanya syariat saja. Termasuk, walaupun panitianya tadi itu hafal Quran misalkan. Bagi saya, dia sudah gagal. Walaupun hafal Quran, hafal apa? Qauliyahnya. Tapi dia gagal di kauniyahnya. Ya kan? Dia mungkin pinter secara tersuratnya. Tapi dia gagal di ranah tersiratnya. Ngaji itu kan ada qauliyah, kauniyah. Tersurat, tersirat, kan begitu. Buka cadarnya, buka cadarnya. Ini peraturan nasional, kalau tidak didiskualifikasi. Maka menurut saya suara tadi itu, panitianya tadi itu gagal secara batiniah, gagal secara olah rasa. Makanya kalau pinjam istilah Mahfud MD ini tak belakrak no ya, tak kesana-kesanakan gitu loh. Kalau istilahnya Mahfud MD dulu, malaikat sekalipun masuk ke sistem, dia jadi iblis. Gitu. Itu. Dia jadi iblis kan? Iblis dia. Terbelenggu, tersandera oleh peraturan yang dibuat manusia. Peraturan nasional katanya. Gak bisa, saudaraku. Ya, apa susahnya sih panitia perempuan scanning ya, apa di bandara itu ditelanjangin kan sebelum masuk ke mimbar. Ini kan hanya soal teknis, sebenarnya ini bukan masalah itu sebenarnya. Inilah rezim gitu kan. Diperiksa nggak ada apa-apa. Dan saya yakin nggak ada apa ya istilahnya ya, peserta musabaqah tilawatil Quran itu mau melakukan cara-cara curang seperti itu kecil kemungkinan. Dan itu kembali lagi ke soal teknis. Masa hanya gara-gara teknis ya mengorbankan syariat, mengorbankan hukum, mengorbankan segala nilai. Hancur nilai tadi itu menjadi perbincangan negatif, ya kan? Menjadi penilaian negatif. Hanya gara-gara soal teknis yang sebenarnya bisa diatur. Anak TK pun bisa. Ya, jadi gini teman, ini hujahku. Terlepas cadar itu wajib atau tidak. Dan alhamdulillah ngomong-ngomong cadar, ya istriku bercadar. Saya nggak pernah mimpi berhayal dulu ya, nggak pernah berhayal, nggak pernah mimpi itu punya istri bercadar tuh nggak pernah saya. Ya nggak pernah minta. Nggak tahu kok ujuk-ujuk kayak kejatuhan duren, kejatuhan bulan atau kejatuhan rahmat atau kejatuhan apalah tiba-tiba cuk gitu. Tahu-tahu punya istri bercadar. Dan Anda tanya secara pribadi jauh di dasar kolbu yang tanpa batas. Ternyata bahagia, tentram. Ada nilai sensasi yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kalau punya istri bercadar. Karena di balik derai rambut istriku terselip harga diriku. Di balik senyum manis istriku, ya kan, terselip, tertempel di situ karomahku. Ya. Di balik setiap lekuk tubuh aurat istriku, ya kan, di situ juga ada nilai-nilai fadilahku, kehormatanku, harga diriku. Maka aku tutup rambutnya, ya.
bukan aku tutup, ditutup sama Allah, bukan aku yang nutup itu, datang sendiri ya. Intinya dengan punya istri bercadar itu ternyata jauh lebih tentram, jauh lebih bahagia. Ya ini hanya masalah dimensi ruang dan waktu. Kalau Anda suami yang tidak punya istri bercadar dan tidak satu resonansi, mungkin bagi Anda saya lebay. Tapi kalau bagi suami-suami yang punya istri bercadar melihat video ini, pasti ada getar jiwa itu ada di situ. Nah gitu teman. Nah kemudian alasan yang lain, saya baru sadar gitu kan bahwa ternyata istriku ini adalah wanita yang paling cantik, ya, cantik sekali istriku ini, ya kan. Maka betapa tenangnya aku, betapa tentramnya aku ketika kecantikan itu ditutup gitu, tidak untuk konsumsi publik, walaupun hanya untuk sekedar bahan lirikan, ya, tidak menjadi konsumsi angin-angin nakal di luar sana, tidak menjadi jarahan debu-debu nakal di luar sana, entah itu sekedar lirikan mata, apalagi sampai desir hati. Cantiknya istrinya, mulusnya istrinya orang itu tuh. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Gitu teman. Jadi dulu saya biasa-biasa saja, punya istri yang tidak bercadar biasa saja. Sudah pernah hidup di fase itu. Ya bangga punya istri cantik gitu kan. Wah, pakai seragam dinas gitu kan, cantik. Pakai celana jeans. Subhanallah, rambut terurai gitu. Bangganya setengah mati gitu. Kalau dilihat orang tuh rasanya bangga banget gitu loh. Tetapi ternyata sekarang punya istri bercadar itu kebanggaannya itu jauh lebih berbobot, jauh lebih bermakna, gitu, jauh lebih merasuk ya ke relung-relung sudut ruang kolbu yang paling dalam. Gitu teman. Jadi ini kembali ke sini ya, ke video tadi ya. Menurut saya itu tidak pantas dan itu tidak layak itu, dan ini bikin malu. Ya, ini bikin malu. Untuk acara sekelas ini, sehebat ini, hancur marwahnya, hancur harga dirinya hanya gara-gara peraturan nasional kah, peraturan yang dibuat manusia kah? Ya, hanya gara-gara otoriter. Jadi kayaknya panitia ini atau acara ini sudah kena revolusi mental rezim ini, sehingga jadinya seperti ini. Dan saya salut untuk ustadzah tadi, pesertanya tadi, yang memilih tetap mempertahankan cadarnya, memilih didiskualifikasi, ya, memilih tidak ikut lomba itu daripada harus melepaskan cadarnya. Kalau ada 20 jempol, tak kasih 20 jempol itu. Keren. Lebih baik tidak jadi juara nasional musabaqah tilawatil Quran daripada harus mengorbankan idealismenya, mengorbankan prinsipnya, mengorbankan harga dirinya. Keren. Bangsa Malakut berdecak kagum melihat ustadzah tadi itu. Ya, gitu ya. Kita hidup di rezim yang nanggung. Ya, kita ini kena ini revolusi mentalnya menak sama rezim ini. Good looking. Good looking. Oke, saudaraku, itu bahasan saya, hujah saya tentang cadar. Jadi coba suami-suami yang punya istri yang belum bercadar. Coba ya minimal sampaikan walaupun satu ayat gitu, terlepas dari kontroversialnya, terlepas dari khilafiyahnya, terlepas dari perdebatannya. Tapi cobalah pakai. Ya syukur-syukur Anda menjadi suami yang ketiban pulung ya, ketiban rezeki seperti saya ini.
tanpa diminta tiba-tiba istri menawarkan untuk bercadar dengan sendirinya. Karena kadang-kadang kan hidup ini lengkap ya. Kadang-kadang ada suami yang ingin punya istri bercadar tapi istrinya belum siap. Suaminya pengen tapi istrinya belum siap dan nggak mau, gitu kan. Tapi sebaliknya juga ada sih yang istrinya mau bercadar, suaminya yang malah nggak mau, ada itu. Ya begitulah romantika hidup. Ya, romantika hidup begitu. Hitam putihnya hidup itu seperti itu.